Kita kali ini akan mereview cara penggunaan mesin cuci dari Sanken ya. Ini dari Sanken. Ada dua kotak. Ini untuk pencucian dan ini untuk pengeringan, guys. Super spin dry. Nah, oke. Ini untuk pengeringan. Ini tertulis Duos double body, dimana bisa memakai pencucian dan pengeringan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Untuk waktu pengeringan ini sampai menit kelima atau 5 menit. Kalau yang ini sampai setengah jam ya, setengah jam lebih, 37 menit. Ini ada perendaman otomatis ketika melewati batas 30 menit. Jadi menit ke 22 dalam sini itu waktunya perendaman ya. Kalian bisa lihat, oke. Waktu yang perendaman. Di sini ada 3 fungsi menu, yakni lembut, berat, sama buang. Buang itu ketika kita sudah selesai otomatis kita akan buang. Ini harus diminta ke dry. Buang. Hot wash, waktunya pencucian. Oke. Ini saya tidak memakai ini ya, nano filter, karena ini sebetulnya bagus nano filter ini karena air dari pump. Saya memakai air dari PDAM, kita masukkan sini di filter atau disaring, kemudian akan masuk. Cuma itu akan menggunakan waktu yang lama, jadi saya langsung saja nih. Nah, saya tinggal isikan seperti ini, guys. Di sini itu ada patokan airnya, yakni sampai ini. Kalian bisa lihat. Nah, sampai di sini. Kalau kalian melebihi ini atau sampai ke sini, itu akan cepat rusak dinamonya ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi usahakan kurang dari ini, guys. Kurang dari ini usahakan. Oke. Kita akan tunggu sampai batasnya di sini. Kalau ini segini cuciannya, kita akan sampai melakukan segini cukup. Pokoknya semua pakaian itu sudah terendam, otomatis bisa masukin rinsonya. Kita memakai rinso cair ya, khusus untuk mesin cuci. Yang cair, apakah bisa yang bubuk? Bisa. Kalau yang cairnya habis, saya pakai yang bubuk. Gitu ya. Sampai terendam ya. Untuk yang putih ini biasanya ada noda kotoran, itu nggak bisa dipakai secara bersih melalui mesin cuci. Kita harus tetap sikat noda tersebut sampai hilang, guys. Nah, sekiranya ini sudah selesai, kalian bisa lihat ini sudah terendam semua ya. Ini sampai segini saja. Kita akan matikan. Nah, ini ya, kita akan beri secara berkeliling ya. Oke, udah cukup. Kalau sudah, kita akan lakukan pencucian selama 30 menit ya. Ini tetap di berat. Oke, kita akan tunggu sampai 30 menit. Dan ingat, ini harus ditutup supaya tidak ada hewan atau benda apapun yang masuk di dalam pencucian ini, guys. Ini sebetulnya pembuangannya sampai di sini saja, tapi kan tidak sampai ke got.
atau tempat pembuangan yang semestinya. Jadi saya membelikan selang lagi panjang seperti itu sampai di situ. Ini akan digabungkan. Nah, seperti ini penggabungannya. Kita ikat dengan ban, karet ban bekas ya. Nah, itu. Nah, sampailah ke got itu, tempat pembuangan yang semestinya. Nah, ini waktunya pencucian ya. Dengar ya. Nah, itu guys. Kita tunggu ya sampai 30 menit kemudian. Habis itu kita keringkan di sini. Oke, ini waktunya sudah mencapai 22 menit, yakni sudah mengalami fase perendaman ya. Fase perendaman kalian bisa lihat. Nah, oke. Fase perendaman. Kita buka. Ini sudah fase perendaman. Kita akan tunggu lagi sampai mencapai titik 0 alias sudah selesai. Habis itu kita akan keringkan di sini. Nanti saya akan beritahu kepada kalian cara pengeringan yang baik itu bagaimana. Oke, ini sudah selesai ya, sudah mencapai titik 0. Sebelum dikeringkan, setidaknya kita harus buang terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan pembilasan dengan memakai multu. Saya suka yang warna putih guys, atau kebetulan adanya yang cuma putih. Kita akan membuang ya. Ini harus ditaruh di dry. Habis itu kita akan buang. Nah, oke. Begitu cara buangnya guys. Kan sampailah ke got. Nah, kalau yang aslinya nggak sampai ke got guys, otomatis kita harus belikan lagi sambungan selang sampai di situ. Ini kalau sudah selesai, kita isikan lagi sampai di sini lagi guys. Habis itu kita akan tuangkan multunya. Untuk pembilasan cukup 10 menit saja ya, nggak usah lama-lama karena hanya dibilas saja ya. Oke, ini habis ini udah selesai. Nah, oke. Oke, ini sudah selesai. Kita langsung ke di sini. Kita dari dry wash lagi, ininya dialihkan ke berat. Habis itu kita isi lagi. Ingat jangan sampai saat pengisian ininya masih di dry dan dibuang, otomatis akan sia-sia ya. Akan isi lagi sampai ke titik ini ya. Nah, itu jangan sampai melebihi batas titik itu. Sebelum dituangkan molto, kita cek dulu yang pakaian yang berwarna putih itu apakah ada noda. Kalau ada noda, otomatis kita harus mensikatnya. Kita akan cek ya. Ini baju karate ya, apakah ada noda. Cek. Nah, ini ada noda ya, ini juga harus disikat ini. Nah, biasanya yang noda itu yang bagian bawah ini ya. Ada noda, ini enggak ada. Nah, ini ada noda ya.
teknologinya kita harus cek. Meskipun nggak ada noda, tapi apa ya, ini juga harus disikat ya, yang ini yang biasanya kena keringat ini ya. Oke. Kita harus sikat terlebih dahulu sebelum kita bilas memakai molto. Oke, ini sudah saya ambilkan sabun, bukan sabun mandi ya, ini memang buat sabun cuci-cuci. Mana nih? Nah, cek. Nah, ini yang bawah ya. Nah, ini ya. Nah. Kalau sudah, kita akan lakukan pembilasan. Meskipun ada noda yang membandel, bisa dihilangkan, nggak apa-apa, cuma 2 titik tadi ya. Kita akan lakukan pembilasan, masukkan moltonya. Oke. Kalau sudah kelihatan tadi ya. Kalau sudah, kita akan melakukan pembilasan selama 10 menit. Nih, bisa dilihat. Nih ya. 10 menit. Nah, di situ kita akan tutup. Kita tunggu sampai 10 menit, habis itu kita akan keringkan di sini. Oke, ini kita waktunya pengeringan ya, dan ada backsound seperti orang ngelas karena ada perbaikan pagar tetangga depan itu ya. Ini waktunya pengeringan. Ini sudah selesai. Saya akan tunjukkan. Ini ada celana dalam di atas sendiri, karena celana dalam itu paling ringan ya. Ini harus dirapikan terlebih dahulu, mulai yang dari berat sampai menutupi lubang-lubang ini. Kalian bisa lihat ya, di sini ada lubang-lubang sampai atas. Lah, yang berat itu kalian taruh paling bawah sendiri sampai menutupi lubang yang bawahnya. Habis itu kita rapikan pakaian sampai yang terringan, yakni celana dalam ini guys. Oke, celana dalam juga demikian, harus ditata. Habis itu kita akan tutup seperti ini. Ini kita tutup juga seperti ini. Ini ingat, peringatan untuk menghindari terjadinya kecelakaan, jangan menyentuh tabung yang sedang berputar. Otomatis saat sedang berjalan atau beroperasi tidak bisa dibuka tutup. Oke, alias dilihat nggak bisa. Nah, kita akan putar ke angka 4 ya. Nah, ini kondisi pengeringan yang benar ya. Nah, seperti ini kondisi pengeringan yang benar, seperti ini.
kalau kondisi pengeringan itu bunyi glodak seperti itu, berarti ada yang salah, alias penutupan lubang yang saya sebutkan tadi belum tertutup secara rapat. Ingat, ini juga berada di buang. Nanti akan terjadi pembuangan sisa-sisa air yang berada di pakaian tersebut, seperti itu. Kita akan tunggu sampai dengan titik nol. Itu ya yang bisa saya jelaskan terkait pengeringan yang baik dan benar itu seperti itu, guys. Otomatis kalian harus benar-benar rapikan setiap pakaian yang akan dikeringkan agar tak mengakibatkan bunyi yang bising di area pengeringan ini, guys. Oke, pengeringan sudah selesai dilakukan. Nah, ini tinggal kita gantung dengan hanger supaya kering lebih cepat. Ini kalau 4 menit itu ibarat kata cuci kering ya. Nah, ini sudah hampir kering. Nah, oke. Setelah itu kita akan tutup kembali. Kita rapikan ya, jangan sampai ada yang tidak rapi. Ini sudah. Ini kita kembalikan ke posisi semula. Ini juga demikian. Oke. Ini juga sama. Ingat, nah itu ada cantolan buat kabel mesin cucinya. Ini juga sama. Oke, kita rapikan. Ini kalau sudah, kita juga rapikan juga, guys. Nah, kalau sudah demikian, akan tutup. Kita mesin cucinya ini berada di luar, bukan di indoor, otomatis kita harus tutup. Nah, seperti ini, guys, supaya tidak ada kotoran hewan atau air hujan yang membasahi mesin cuci ini, supaya awet, guys. Kalau ini kena kotoran hewan, kemudian kena air hujan atau kena terik matahari, otomatis akan membuat massa mesin cuci ini cepat rusak. Jadi kita harus melindungi dengan cara menutupi seperti ini, guys. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait penggunaan mesin cuci, guys. Sampai ketemu di produk selanjutnya.